Hermawi, 01. Gimana? Apakah Anda juga merasakan situasi kebatinan yang sama atau seperti Ya, apa? jadi pertama quick count yang sekarang itu juga agak mengejutkan kami Mengejutkan juga? karena jauh di bawah target. Kemudian dari pagi kami mendapat sejumlah laporan yang kami bisa bagi dua. Yang pertama karena force majeure, ada banyak orang tidak bisa mencoblos karena banjir, karena perahunya begini begana. Tapi kita juga banyak dapat laporan misalnya pengusiran sejumlah pemilih di London, sekian puluh ribu orang tidak bisa mencoblos di Hong Kong karena apapun sebabnya, di Papua dan segala macam. Sekarang tim kita sedang bekerja. Tapi intinya proses yang terjadi sekarang ini kita ikuti terus sampai mulai besok itu KPU kan mulai mentabulasi. Jadi yang sekarang ini silakan saja itu bagian dari sistem yang biasa kita pakai juga quick count, tapi kami terus bekerja, terus menghimpun masukan-masukan dan kami optimis bahwa yang paling penting dari pemilu ini adalah bagaimana semuanya berlangsung secara terhormat dan bermartabat. Ya, menghilangkan stigma-stigma yang selama ini berkembang. Kalau itu nanti kita bisa buktikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan, ya kita akan tentukan sikap kita. Tapi sementara kami masih menunggu hasil real count, hasil tabulasi dari KPU karena KPU lah yang sesungguhnya yang berwenang untuk itu. Oke, baik. Pemilu bermartabat, Mbak Saras. Jadi kalau tadi Pak Prabowo sudah memberikan speech ya di selebrasi, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo menyikapi masih ada sikap menunggu sampai rekapitulasi manual yang akan berakhir pada 20 Maret 2024? Ya, yang pertama perlu dijelaskan itu bukan pidato kemenangan ya. Beliau sangat jelas bahwa itu untuk mengapresiasi semua yang telah berkontribusi. Tapi memang pendukung, namanya juga pendukung dengan euforia melihat quick count yang sedemikian rupa, akhirnya menjadi seolah-olah selebrasi. Tetapi beliau menekankan bahwa hasil akhir itu tetap harus menggunakan hasil dari KPU. Dan semua yang tadi dijelaskan oleh kedua belah kubu yang lainnya sangat masuk akal bahwa semua masukan, kami pun juga menerima laporan. Tapi saya mungkin mau menambahkan satu hal saja dari yang tadi Mas Rosan sampaikan. Sangat istilahnya melampaui ekspektasi. Jujur karena ada beberapa wilayah yang kita tidak ekspektasi bisa sampai seperti itu. Terutama misalnya di Jawa Tengah dan di Bali contoh saja. Saya mendapatkan laporan langsung misalnya bahkan sebelum quick count muncul dari teman-teman saya yang ada di Bali, di Karangasem, di Badung. Angka-angka yang sangat luar biasa bagi kami yang kami sama sekali tidak ekspektasi karena kembali lagi itu adalah kayak istilahnya bisa dikatakan kandang banteng gitu. Jadi itu menjadi salah satu contoh saja bagaimana nilai angka yang muncul akhirnya mungkin di situ menunjukkan bagaimana misalnya juga di kampung halaman Pak Prabowo di Banyumas itu juga banyak sekali desa-desa yang memenangkan Pak Prabowo. Jadi ini yang perlu diambil sebagai keseluruhan. Tentunya masih banyak catatan karena kembali lagi ada beberapa titik bahkan di Jakarta di dapil saya di mana TPS itu harus ditunda pengambilan suaranya karena force majeure, karena kebanjiran yang terjadi. Dan saya rasa itu catatan yang harus kita berikan kepada KPU dan juga Bawaslu untuk mengantisipasi karena istilahnya musim hujan kan bukan terjadi hanya hari ini gitu loh. Ini udah sesuatu yang sudah terjadi setiap tahun. Nah ini mungkin catatan-catatan dari kita. Oke, baik.